bersama Tuhan Kepala, Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara keluarga kami dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi yang cerah. Sebelum mengambil arti selain, kami duduk di kaki-Mu, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rendu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal 23 ayat pertama sampai ayat 18. Yesaya pasal 23 ayat pertama sampai 18. Ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Ucapan ilahi tentang Tirus meratap, hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di orang Kitim, telah nyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah Mesir, hai saudagar Sidon, suruhanmu mengarungi laut dan pelayan di samudra besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan dari Sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Taulah malu, hai Sidon, sebab laut, benteng laut berbicara katanya, aku tidak pernah melihat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengusilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orang yang telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini? Atau Tirus, kata kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah hadangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan kapal. Tuhan telah menggantungkan tangannya ke arah laut dan membuat kerajaan-kerajaan petak. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk musnahkan benteng-bentengnya, dan ia telah berfirman, engkau tidak akan berada lagi, hai anak darah yang digagah, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Melataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah rusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi pada perempuan Sunda dan nyanyi ini. Ambillah kecapi, kelingkingnya kota, hai Sunda yang lupakan. Petiklah baik-baik, penyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana ucapan Tuhan atau nubuatan yang terhadap Tirus dan Sidon. Kita melihat Tirus ini
suatu pribadi dikatakan bagaikan kehidupan orang yang sombong, ya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya berhasil, merasa diri tidak perlu Tuhan, karena merasa diri sudah segala, timbullah apa dikatakan sombong, ya, sombong, ya. Kesombongan nyata sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-9. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan. Tuhan benci tidak orang yang sombong. Tidak sembayangkan daripada kehidupan yang sombong, merasa diri tidak butuh Tuhan. Dia bermegah dengan kapal-kapalnya, dia bermegah dengan hartanya, dia bermegah dengan kekayaannya. Kita lihat kehidupan manusia, kalau mereka sombong, dia gak butuh Tuhan, ya. Dia tidak mencari Tuhan, ya. Orang yang mencari Tuhan, firman Allah katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berarti orang yang rendah hati. Mereka yang rendah hati, mereka yang mencari Tuhan. Pada pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Kalau saudara tidak rendah hati, sekali lagi, kalau saudara tidak rendah hati, saudara tidak akan doa pagi. Tidak akan doa pagi, apalagi dengan firman Tuhan, ya. Kenapa? Orang sombong dia tidak perlu Tuhan. Orang yang sombong dia tidak akan mencari Tuhan. Merasa diri kaya, merasa diri hebat, kuat, bagian tidurnya hebat. Aku gak butuh Tuhan lagi, aku bisa, semua bisa. Tapi lihat bagaimana Tirus dan Sidon ini mengalami bahwa Allah benci orang sombong. Tapi saya bangga dengan saudara. Saudara rendah hati, datang di hati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang masih miskin di hadapan Tuhan. Orang miskin, orang masa tidak berdaya, yang tidak mampu. Saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau beri kami kembali pada pagi hari ini. Jangan seperti seperti Tirus dan Sidon, merasa berhasil dengan kesuksesan kapal-kapal dan merasa diri berhasil dengan kemewahan dunia. Tetapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami dapat, semuanya milik Tuhan. Dan kami harus kembalikan hormat nama Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ini sana anugerah Tuhan, biarlah kami tetap rendah hati dan pagi hari kami cari Engkau, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami mencari Engkau, naikkan doa pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya sebentar kami akan bekerja, kami akan berdagang. Kau sudah siapkan segala kebutuhan kami. Bagi rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga. Kami serahkan juga anak mantu cucu kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Bagikan kami ada di Goshen, tetap dalam lindungan Tuhan. Engkaulah perlindungan dan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka Tuhan yang bekerja di garis depan, yang berperang melawan virus corona. Beri kesehatan yang prima, beri kekuatan hikmat yang dari Tuhan, sehingga virus ini semakin hari semakin berkurang. Tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan vaksinasi bisa berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohon Kau turunkan berkat, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang cinta Dia katakan